inna a'tainakal kautsar. Ay khairan al-mufarritu kasirun minal ilmi wal amali was sarafi darain. Wari anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naharun fil jannati wa adjannahu rabbi fihi khairan kasiran ahalu minal asal wa asadul bayadan minal laban wa abradu minal salji wal banu minal zabdi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, sungguh Allah berikan kenikmatan yang banyak pada manusia yang mulia, seorang yang mulia, manusia yang mulia dimulakan Allah dan para malaikat dan para manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay khairan mufarritun kasirun. Al khairan mufarritun kasirun. Ya, yang banyak banget kenikmatannya. Minal ilmi wal amal, daripada ilmu dan amal. Wa syarafat darain, kemuliaan dunia wa akhirat. Maksudnya dalam sunat inna a'tainakal kautsar yang Allah berikan kemuliaan yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Minal ilmi wal amal. Kalau orang mau mulia, ya, harus punya ilmu. Setelah punya ilmu wal amali, amal, ada perbuatan. Ilmu apa? Ilmu agama yang pasti. Ya, karena ilmu agama yang menunjang seorang itu berakhlak mulia. Ya, karena dengan ilmu agama itu manusia akan sadar diri. Gitu, dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama apa? Yang diamalkan. Ya, bukan dengar dari Google, bukan tahu dari Google segalanya. Makanya dibilang thalabul ilmi, mencari, berjalan menuntut ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, sedikit segala pengetahuan yang kita dapat, yang kita tahu, amalin. Pasti orang itu wasarafi darain. Pasti orang itu Allah berikan kemuliaan. Wali-wali besar nggak ada S2, S3 segala. Ya, gitu. Lagi orang-orang besar sebelum wali-wali besar, para rasulnya Allah Subhanahu. Hanya sungguh-sungguh dengan ilmu, sungguh-sungguh banget. Ya, menuntut ilmu itu sungguh-sungguh banget. Ya, pengen ada pengamalan. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, siapa orang yang ajila limajlisul ilmi wal aija wal karam wal guad wal mal. Siapa orang yang dia datang buru-buru ketika dia menuntut ilmu, buru-buru datang. Ya, misalnya ngaji jam 7 misalnya ngaji jam 7. Jam 5 udah datang. Jam 6 udah datang. Nyapu-nyapuin, nyari berkah, beres-beresin apa yang kurang beres di majlis ta'lim. Ya, dipersiapkan tempat gurunya, dirapiin tempat gurunya. Pasti orang itu walinya. Allah berikan kemuliaan. Wal karam, mulia. Ya, wal manjilah, Allah angkat derajat. Wal ma, Allah berikan harta. Ini nuntut ilmu itu yang susah itu sam'atan wa ta'atan. Belajar gampang, yang penting mau belajar bisa pasti. Tapi keberkahan belum tentu dapat. Ya, man khodimah khodamahu. Ya, siapa yang khidmah, seluruh dunia akan khidmah kepada dia. Man khodimah khodamahu. Siapa yang hikmah kepada gurunya, semua seluruh dunia akan hikmah kepada dia. Orang-orang besar hikmah seperti Imam Ali karamallahu wajhah. Ya, satu huruf anda dapat ilmu satu huruf. Mau jadi babu, mau jadi budak, mau jadi apa aja, satu huruf. Ilmu. Kita takut telat,
kita takut telat sekolah, kita takut telat kuliah, kita takut telat kerja. Takut telat kita. Misalnya kerja jam 7 udah ditutup gerbang. Masuk sekolah jam 7 udah tutup gerbang. Kita mau nggak mau jalan setengah 7, paling lambat banget itu. Betul? Paling lambat banget setengah 7 kita udah jalan. Ya kan? Ya, setengah 7 udah kita jalan. Itu atau enggak jam 6 kita jalan. Nggak mungkin kita jalan jam 7 udah dikunci. 2 kali kita jalan jam 7 pintu dikunci. Disetrap gitu. Ngeri lo situ. Paham? Kenapa banyak orang ketika dia menuntut ilmu yang membentuk dirinya menjadi manusia yang mulia, yang dia mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya dan para malaikat ahli langit ahli bumi, banyak orang mempermainkan itu. Banyak orang mempermainkan itu. Banyak, nggak di mana-mana mempermainkan itu tuh orang. Bahasanya yang penting bukan kewajiban, paham nanti? Bahasa yang penting bukan kewajiban, beda dengan kewajiban. Padahal seorang yang tadi di sekolah, kelas dia sekolah SD, kelas sekolah SMP, SMA, yang terburu-buru jalan nggak akan membentuk dirinya. Paham? Ribut dengan sesama sekolah, dengan sesama teman, paham? Ribut. Kenapa? Karena seseorang tadi nggak mendepankan ilmu agama. Atau ada yang mengajar agama di sekolah yang gurunya kurang mumpuni tentang agama. Ya, tidak diajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Aku yakin kalau dalam sekolah itu ya gurunya terdidik. Ya terdidik, orang pondok pesantren, jelas gitu, orang pondok pesantren. Dia terdidik. Ya, itu guru tadi ya membacakan ilmu akhlak atau ilmu agama yang membentuk akhlak karakter murid. Aku yakin nggak ada yang ribut di antara teman yang satu atau sekolah yang lain. Masa sekolah bawa celurit, bawa parang, bawa segalanya. Masa sekolah berantem. Masa di antara teman satu saling pukul segalanya. Paham bang? Ya, adanya anak sekolah pada ribut karena nggak ada pandangan agama. Ada pandangan agama yang sampaikan kurang terdidik. Paham ya? Itu kesalahan kita, kesalahan seseorang itu menganggap remeh majelis ilmu, menganggap remeh majelis taklim. Santai, ntar aja santai ngerokok dulu, habisin rokok, paham? Mantai. Padahal tepat ngaji itu misalnya jam 7 tepat truk nyantai. Ntar. Paham? Karena seseorang yang tadi yang penting gue ngaji, bukan kewajiban. Padahal hakikatnya menuntut ilmu, sejatinya yang menuntut ilmu wajib hukumnya, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang dulu hebat. Orang-orang dulu hebat. Itu misalnya ngaji nih pada maghrib, misalnya sebelum maghrib jam 5 udah rapi, emang kewajiban udah rapi, udah buru-buru. Kayak inti sekolah atau kerja masuk jam 7, jam 6 itu udah rapi, udah mandi, udah makan enak, ya kan? Ya kenapa? Inti gampang tertipu dengan setan yang tak pernah inti sadari itu semua. Ya terus berlanjut, yang semua itu nggak akan membentuk akhlak yang mulia, yang semua itu tidak mengingatkan kepada sang pencipta dan nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketipu kita tuh, kita nggak sadar tuh kita ketipu. Makanya luar biasanya bagi Nabi Muhammad SAW sampai Allah turunkan ayat Inna a'toina gal kautsar. Oh, berikan nikmat yang banyak oleh baginda untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nikmat yang banyak Nabi Muhammad Allah berikan? Ya, minal ilmi dan amal, minal ilmi wal amali. Dengan ilmu dan amalnya dapat pengetahuan, ilmu diamalkan. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diucapkan ada perbuatan. Makanya wasorof idarain Nabi Muhammad mulia dan dunia akhirat. Siapapun yang ikut
ittiba dengan Nabi Muhammad SAW, berbuat dengan ilmu dan amal, wasarab bidarain, nyata wasarab bidarain. Lihat wali-wali besar, Wali Songo, ya, Habib Hussein luar Batang. Nah, para wali besar yang Jakarta, yang Habib Hussein luar Batang, yang makamnya nggak pernah sepi, makamnya nggak pernah sepi. Wali besar ketika dia pulang ke rahmatullah, ya, bagaikan golok keluar dari sarung. Golok keluar dari sarung, makin tajam, makin tajam. Ya, makanya banyak orang ngambil keberkahan di makam para waliullah. Sampai yang ada di gunung, sampai yang ada di Pamijahan. Ya, saya pengajian si Abdul Muhi Pamijahan. Sampai di gua banyak orang ngambil keberkahan. Nggak pernah sepi. Bagaimana yang kita pulang ke rahmatullah? Yang kita pulang ke rahmatullah, lihat makam orang-orang kampung sepi. Awalnya doang rame, baca tahlil awal, soalnya sepi. Lagi makam babe kita, ibu kita cuma seminggu sekali ke makam emak kita. Kita kira alhamdulillah. Kadang-kadang nggak sama sekali tuh orang, setahun sekali ke makam emak babe ini, cuma labur kembang doang, nggak ngajiin. Padahal emak babe kita ngarepin anaknya, ya waladu soleh ya lahu, anak yang soleh yang bisa ngajiin, yang bisa doain orang tua, harapan orang tua yang dia pulang ke rahmatullah. Yang kata Rasulullah, bahkan al-mughawis, orang yang minta tolong di kubur, tolongin orang tenggelam di laut. Ya, makanya orang-orang dulu udah bisa baca gak? Dia baca ini Ibu Budi, dia bisa baca tuh, ini Ibu Budi udah bisa baca, ini Bapak Budi lagi main karambol, ya. Dia bisa baca tuh, ya kan, dia bisa baca. Udah selesai dengan sekolah, dengan ngaji, wajib, berkahnya luar biasa. Nabi kata Allah Ta'ala, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna li barakati was sama wal ard. Andai kata orang yang tinggal di dunia ini beriman dan bertakwa kepadaku, bila ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal, la fatahna li barakati sama wal ard. Allah bukain tuh keberkahan pintu langit nih bumi. Itu. Ama itu artinya jangan pernah main-main dengan majelis ilmu. Kalau kita mau mulia, ajilah li hadratil majlisul ilmi. Buru-buru, cepet-cepet datang majelis ilmu. Gerbangnya siapa? Kalau gerbang sekolah kan kelihatan ditutup, nggak masuk. Kalau majelis ilmu itu nyantai aja, gerbangnya udah ditutup. Udah, siapa yang tutup? Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini anak nih. Yang penting ngaji nih anak nih. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya, kayaknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asarun nas yudhibuddin di dunia wa ghairi. Jelek-jeleknya manusia, buruk-buruknya manusia meninggalkan agamanya karena dunianya atau lainnya. Itu jelek-jeleknya manusia. Kenapa? Karena manusia akan jelek ketika orang tua manusia tadi nggak punya pandangan ilmu. Akan berakhlak tidak mulia kalau seorang manusia tadi tidak punya pandangan ilmu. Baik pada Allah Ta'ala, baik pada Rasulnya, baik pada hambanya. Gitu. Dan baik pada dirinya sendiri, tidak berakhlak mulia. Akhirnya Rasulullah asarun nas yudhibuddin di dunia wa ghairihi. Jelek-jeleknya manusia, buruk-buruknya manusia, dia meninggalkan agamanya karena dunianya. Ini ada dunia halakun paniun, hancur dan rusak. Hancurnya rusak. Yang nggak pernah habis, sampai ilmu yang kita punya nggak pernah habis, sampai lagi diamalin. Ini itu apabila ada pengamalan tuh ilmu. Makanya Rasulullah SAW permulia Nabi Muhammad dengan apa? Wal ilbil minal ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Ya, dengan ilmu, dengan perbuatan, dengan dapat ilmu diamali, dapat ilmu diamali. Kalau kita amalan kita apa? Amalan biar kuat, kebal.
Ya kebal, biar anti buat tekbal, anti bacok, ya kan, itu anti bacok gampang, anti kebal gampang. Ya minum tolak angin cap bala, ya kan. Tolak bala, minum tolak bala, ya kan, anti kebal, itu tolak angin cap bala, tolak angin cap bala, gitu kan. Itu subhanallah, itu, begitu ya, itu kalau mulia begitu. Nanti kalau mulia konsisten dalam menuntut ilmu, jadikan menuntut ilmu itu kewajiban, gitu ya. Bukan yang penting gue menuntut ilmu, salah, udah nggak dapat berkah. Ketika seorang itu ya Allah berikan ya seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, khairul mufaridul katsirun, nikmat yang sangat banyak, minal ilmi wal amal wasol fid dharain, Allah berikan kemuliaan dunia akhirat. Ya, Rasul mengeluarkan hadis tuh, waru annahu alaihi salatu wassalam annahu an-naharun bil jannah. Ya, berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wadatnya nahu, Allah janji, Rabbi Allah janji fi khairan katsiran, yang sangat banyak. Allah janji kepada seseorang yang dia berilmu dan beramal, ya kan? Allah kalikan yang sekenikmatan yang sangat banyak. Ya kan, sekarang lagi suram kali medsos. Ya, ada seorang kiai, ya seorang kiai yang jelek-jelekan kiai. Ada seorang ulama jelek-jelekin ulama, karena bisa di medsos. Ya kan? Ya, kalau di antara ulama satu, ulama lain kalau bisa jangan sering-sering jelek-jelekan di medsos. Umatnya bingung. Dia aja begitu kan ngomongin orang. Padahal kata Rasulullah SAW, yakum wal gibah, fa inal gibah asadun minal jinah. Jauhin gibah ya Rasulullah, karena gibah dosanya melebihi jinah. Gitu. Oh, jinah urusannya sama Allah Ta'ala selesai. Nah, gibah urusannya sama manusia. Ya, jinah urusannya sama Allah Ta'ala selesai. Dia taubat, dia nggak mengulangi lagi. Apa yang digendak sama Allah Ta'ala, apa yang dibenci sama Allah Ta'ala, dia taubat, selesai. Dia gibah. Ya, dia gibah udah disampaikan sama orang, sampaikan orang lain, sehingga sekampung tahu. Ini gibah. Gitu, ini gibah. Sekampung tahu dia orang bejat, orang nggak bener. Sekampung tahu. Padahal amalnya banyak. Pulang ke rahmatullah ditanya sama waliullah ta'ala, diminta pertolongan sama wali, ya wali tolongin aku ya wali. Dia kenapa? Aneh gibah di dunia. Aneh minta maaf ya dia. Dia masih diseksa. Kan ada sebarin sama orang lain. Disebarin sama orang lain. Nggak kelar-kelar. Gini. Gibah. Kalau jina urusannya Allah Ta'ala, dia taubat selesai. Ya kan, dia nggak melakukan lagi yang perbuatan yang dia Allah benci, selesai. Tapi gibah nggak kelar-kelar. Gitu ya. Itu. Hati ya, akhir zaman tuh. Ya Allah berikan seorang yang dia punya ilmu dan amal, ya wasarfad darain, Allah berikan kemuliaan dunia akhirat yang beramal nanti di surganya Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, khairan kasiran wa ahalu minal asal. Allah berikan madu, ya Allah berikan madu yang lebih manis daripada madu, yang lebih manis daripada ahli minal asal, ya susu yang lebih manis daripada madu. Wa asadul bayad, yang lebih putih, minal laban, yang lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salji, yang lebih lembut daripada salju. Wa alinu minaz zabdi, yang lebih lemes lagi daripada buihnya laut, lebih lemes lagi. Ya Allah, nikmat banget. Hanya untuk buru-buru untuk ilmu, ya Allah. Jangan untuk sepelekan ilmu ya, jangan. Minyak wangi, dandan rapi untuk memuliakan ilmu. Wakila al-khawd, ya. Bukan maknanya kausar, wakila ulama al-khawd, maknanya telaga khawd.
fiha kila auladihi wa atba'ihi au ulamaihi ummatihi awil Quran au Quranil azim. Siapa yang masuk Telaga Kausar atau Telaga Khaud? Ya, anak-anaknya Nabi Muhammad, ya, keluarganya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, para ulama dan umat Nabi Muhammad SAW, awil Quran, dan orang yang selalu mahabbah pada Al-Quranul Karim. Ini kan masuk Telaga Kausar. Zaman sekarang orang banyak ngaji mustami. Udah mustami datangnya telat lagi. Dari mustami yang penting gue ngaji lagi, bukan kewajiban. Itu zaman sekarang orang jarang tuh cinta sama Al-Quran, ya ke orang dulu baca Quran atu-atu. Alhamdulillah, syukurillah kita masih baca Quran. Yang belum bisa Quran yang ajarin alif-alifan, alhamdulillah. Itu zaman sekarang jarang. Padahal khair kalam kata Rasulullah SAW, khairul kalam kalamullah, khairul pada Nabi man ta'amal Quran wa alamahu. Bagusnya kalamnya Allah, bagusnya seseorang setelah kepulangan aku, orang yang belajar dan mengajar kitab suci Al-Quran. Kenapa bagus begitu? Karena dialog pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kata Rasulullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Quran ginan la faqra badahu wala ginan dunahu. Al-Quran tuh kaya, la faqra badahu, kata Rasulullah, nggak akan fakir seseorang setelah membacanya. Walakinan dunahu, nggak ada kekayaan selain aku. Berkah aja hidupnya orang. Di subuh dia baca Quran, dia tahu Allah turunkan rezeki, dia baca Quran. Bis maghrib tengah lepas Yasin, setiap hari dia baca Yasin. Setiap hari dia baca Yasin. Ya, kenapa begitu? Karena orang meninggal nanti dia Yasinin. Begitu aja udah. Orang meninggal Yasinin. Sampai dia pulang ke rahmatullah meninggal baca Yasin. Itu. Ya, jangan lupa baca Yasin. Baca Yasin di maghrib, bisa nggak bisa bis maghrib malam baca Yasin. Alhamdulillah, syukurilah. Ya, harus bin nikmah udah kurang lebih 30 tahun nih udah baca Yasin sampai gini hari dari mondok ya sekarang. Ada nggak tinggal tuh setiap hari tuh baca Yasin. Itu ambil berkahnya, dia berharap istiqomah udah Yasin aja. Yasin, tiap malam Yasin, nggak bisa malam di subuh, nggak bisa subuh itu. Kalau sebisanya kok sehari jangan tinggalkan Yasin. Karena Yasin ada 83 ayat. Ya, yang 20 ayat tuh buat hajat dunia akhirat kita. Dunia akhirat kita, hajat dunia akhirat tuh 20 ayat tuh Yasin. 20 ayat buat hajat dunia akhirat. 20 ayat kedua ya buat urusan akhirat. Ini hajat dunia nih 20, yang pertama nih 20 Yasin dari 1 sampai 2 dari ayat 20 itu buat urusan dunia. Apa ini urusan dunia ini? 20 yang kedua itu untuk urusan akhirat. 20 yang ketiga inti bakal selamat yaumul mizan. Ya, inti selamat yaumul mizan, inti selamat yaumul mahsyar. Yang keempat, inti Allah beri kenikmatan. Ya, dia beri kenikmatan yang utama dapat ridhonya Allah Subhanahu. Tinggal 3 tuh. Tuh apaan di situ dan 3 tuh mustajab. Terakhir yang 3 mustajab tuh Yasin. Dari mana ini dapat? Dari babeane. Pokoknya hidup jangan tinggal Yasin mah. Setiap hari nggak bisa baca malam maghrib, ya nggak bisa malam. Pokoknya susahnya kan yang subuh johor. Pokoknya sehari itu jangan lepas surat Yasin. Karena ucapan orang dahulu pasti dari ulama. Ya, makanya orang yang bacain Yasin, Allah angkat tuh orang ringan kita ke makom mambabe kita, ke makom mak kita, dia baca surah Yasin, Allah ringanin tuh adabnya. Apalagi yang baca anaknya, Allah jadikan tuh makom orang tua tadi raudhah min riyadil. Wah, anak soleh alhamdulillah baca Yasin anak datang lemparin bunga doang. Emang makom gue tumbuhan, emang gue makom gue tumbuhan, ya kan? Gitu. Nggak tahu gue lemparin toge aja, ya kan? Gitu. Biar dia tumbuh toge. Jadi ya, inna atayna gal kaum fasoli rabbika.
Qadum ala sholati khalisan liwajhillahi la fansahi anhal murai biha syukron li an in'amihi fa inna sholatan jami'atan aksamil syukri. Apa makna pasrobika? Ya pasoli robbi. Ya sholatlah kamu. Badum ala sholati. Biasain sholat. Jangan tinggalin apa yang Allah perintahin. Yang 5 waktu jangan macem-macem. Apalagi sebelum waktu sholat kita udah siap. Cakep tuh orang. Sebelum waktu sholat dia udah siap. 5 menit, 10 menit udah rapi. Dia nungguin, tapi 5 menit, 10 menit sambil nungguin waktu sholat, dibaca qiraatul Quran. Waduh. Dia mau Allah panggil, dia dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu orang hidupnya berkah. Pasti itu orang hidupnya berkah. Dipanggil bosnya gak ntar lu bos. Lu sholat dulu, waktu sholat lu kerja, nggak sholat Jumat lu keluarin aja bos. Dunia bukan milik ente bos. Emang kerjaan ente doang. Dia keluar dari kerjaannya, ada yang panggil. Pulang ikut gue sini. Kerja enak. Yang bisa sholat 5 waktu, bisa ngaji. Gitu ya. Pasti Allah tolong. Nasrul minallah khafatun qarib. Pertolongan Allah dekat kepada seorang hamba yang udah cinta banget dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Itu badum ala sholati khalison, yang murni, yang wajib liwajhillahi. Ya. Untuk apa kita sholat? Yang 5 waktu liwajhillahi, mengharap redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwajhillahi, untuk redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang masuk neraka, jangan salah, dia sedekah, dia sholat, itu masuk neraka. Makanya di sini dijelaskan hilafan sahi an murai. Ya. Beda kalau orang dia lupa sama Allah Ta'ala. Berbeda kalau sholatnya pamer kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat itu syukron ni'amihi. Padahal sholat itu bentuk syukur dengan salagan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholat, ada sholat itu bentuk syukur. Allah makasih Allah. Seperti ente dikasih rezeki nih, dikasih duit nih sama orang nih. Dikasih duit sama orang, aneh lah orangnya dah ya. Aneh dikasih duit nih. Wan dikasih duit nih, duit 500 ribuan. 500 ribu. 500 juta. Wah. Dia akan cerita kemana-mana tuh. Ceritanya apa? Ustaz kita di mana itu? Di dalam nggak? Aneh ngasih aneh. Betul nggak? Kasih 500 juta mana itu? Tak. Pasti dia akan cerita tentang kebaikan Anda kemana-mana. Kenapa kita nggak pernah cerita kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Cerita kepada orang kemana-mana, ya Allah baik banget, ya Allah tiap hari Allah beri nikmat bagi kita. Kenapa kita nggak pernah cerita kepada siapapun tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, wa in ta'ulu ni'matallah la tusuha. Andai kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak terhitung, subhanallah. Wah, terhitung banyak banget. Ya Allah, ketemu lagi, ya Allah, bisa makan, bisa minum, subhanallah. Kenapa kita nggak cerita kebaikan Allah? Kebaikan manusia cepat atau lambat ikan mati. Dia tidak kuasa karena bentuknya manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak cerita kebaikan Allah? Kita cerita kebaikan orang, Allah baik banget begitu. Makanya banyak orang tuh masuk di, padahal sholatnya cakep sholatnya 5 waktu. Bukan liwajhillah tapi dia, bukan untuk cari redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di sholat. Ingat, iblis nggak redo ya. Iblis nggak redo ame keturunan Adam. Ya, ame keturunan Adam nggak redo. Diganggu terus, apalagi dia mau sholat. Diganggu terus, apalagi dia mau buat baik. Lo kalau nggak gue karena gue nggak hidup lo. Tuh. Makanya sedekah yang benar gimana? Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau berikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau balikan lagi untuk Allah Subhanahu. Biar apa? Biar nggak ria, biar nggak bangga diri. Karena kita cepat atau lambat bakal semata-mata cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang hamba dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bulan. Kenapa dia masuk surga aku? Karena waktu dunia aneh ibadah 500 tahun ya Allah. Panggil malaikat cabut matanya dia satu.
Dicongkel matanya, ditimbang ibadah 500 tahun belum bisa digantikan ya dengan satu mata yang Allah berikan. 500 tahun belum bisa digantiin ibadah yang apa 500 tahun belum bisa diganti segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, belum bisa diganti dengan satu mata. Makanya kita mengharap ngaji kita, ibadah kita liwajihillah, untuk semata-mata mendapatkan redhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah redho, pasti dapat rahmatnya Allah Subhanahu. Udah redho, Allah sayang sama kita. Udah sayang, hidup gampang aja, enteng aja, nggak bingung, nggak panas gitu, nggak dikit-dikit pusing, nggak dikit-dikit bete. Gitu enak. Allah udah kasih imani Quran, nikmat yang sangat luar biasa menuntut ilmu. Jadi makanya tadi itu sholat kita, ya sholat itu syukron li'in amihi. Sholat itu bentuk syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur, ya Allah, syukron li'in amihi. Fa'inna sholat jami'atan li aksami syukron. Karena seluruh sholat semua yang Allah perintahkan kepada kita, yang tadi 50 waktu perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, hampir 5 waktu, semuanya untuk bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Subhanallah, itu bentuk syukur. Terima kasih Allah. Ya, Allah, kita suruh ruku, takbir, Allahu Akbar, ngakuin Allah yang maha besar. Ketika ngakuin Allah suruh ruku, rendahin diri kita. Habis ruku, sujud, lebih rendah lagi kita. Angkat dada habis sholat. Ternyata Tuhannya bukan Allah, kodok. Mana kodok, bukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya kok Subhannya itu. Makanya inti jangan asal kita baca Quran harus tahu tafsirannya. Ini pasal Rabbika, ya. Berwanhar itu pasal Rabbika itu maknanya pasal Rabbika badum ala sholati khalisan liwajhillah. Pasal Rabbika, Allah terus perintahkan sholat, biasain sholat khalisan liwajhillah, semata-mata redhonya Allah Subhanahu. Ya, usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqiblati fardhu lillahi. Kan fardu, kewajiban aku untuk mencari ridhomu, bukan ingat yang lain. Makanya indah Imam Syafi'i sholat khusyuk. Apa sholat khusyuk? Inti niatnya pas, kita niatnya pas, nyambung pas Allahu Akbar. Niatkan tostusai doktaronan bipilihi wa maulan bigalbin, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaan tempatnya di hati. Lebaran kerjaan Allah sajaku sholat maghrib 3 rakaat menghabat menghadap kiblat semata-mata kewajibanku padamu ya Allah, semata redamu ya Allah, bar. Khusyuk kita nyambung, dan nyambung niatnya pas, itu namanya khusyuk. Nggak bisa orang-orang kita khusyuk. Kita bukan sholat khusyuk, habis sholat diem aja, diem merem matanya merem aja, diem, ya kan? Matanya merem, pikirannya kemana-mana. Habis sholat cepat anggut tolong nih ya. Habis sholat mau kemana nih? Pikiran kita kacau. Diamin aja, kita ada khusyuk. Khusyuk yang benar dari mulai kita takbir Allahu Akbar sampai salam. Ya, kita lupa kepada segala sesuatu apapun yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Memakna, kita tahu dengan makna sholat yang kita baca dari Allahu Akbar sampai salam. Mulut mengucapkan, hati mengerti. Itu makna khusyuk. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah nggak mampu. Imam Ali babul ilmi, pintu ilmu. Kita sholatnya khusyuk. Tahu khusyuk kagak inti? Paham nggak? Khusyuk bukan di mana diam, kutu bukan di nama uskut, tapi paham dengan makna yang ada. Rakaat kedua kata Rasulullah, ya Sayyidina Ali, ente sholat khusyuk. Kalau ente bisa sholat khusyuk, ane kasih sorban ane yang warna hijau. Salatlah Imam Ali, Allahu Akbar. Rakaat pertama nambung. Kedua Allahu Akbar. Kedua pikiran sorban. Pikiran sorban. Ini makanya hebat kita punya imam mazhab Imam Syafi'i, sholat khusyuk cukup inti niat inti pas, itu dikatakan khusyuk. Susah lah khusyuk. Wah, gue di gunung aja bisa khusyuk, nggak bisa.
Emang yang godain itu manusia, bukan manusia tapi iblis yang godain manusia, paham? Iblis yang godain manusia. Kalau kita umat Nabi Muhammad jangan kusuk, istiqomah aja udah. Waktu sholat kita sholat gitu. Waktu sholat 5 waktu sholat udah. Istiqomah sampai seumur hidup. Kita istiqomah, nggak ninggalin apa yang Allah perintahkan sampai seumur hidup, sampai kita Allah panggil. Itu aja cukup udah. Jangan bicara kusuk, ketinggian kusuk. Ya, orang kita kan bukan Imam Ali. Bukan Imam Ali kalau mau jahat, tapi Imam Musolah. Bukan Imam Ali tapi Imam Musolah. Subhanallah. Itu yang Imam Musolah siapa aja bisa jadi Imam Musolah. Oh. Ya, jadi sholat itu ya Allah subhanahu kata Rasulullah kata dalam tafsiran pasal Rabbika wadum ala sholati khalisatan wajhi khilafan lisahi, beda dengan orang yang lupa al-muroi, apalagi dia pamer, karena pamer sholat mulu tuh bangun malam sholat mulu, jangan pamer, umpetin ya, yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, apa yang mana wanhar? Albananata hiya hiyarun amwal larab wa taskin alal muhawwijin khilafan yada'u wa yamna'u anahal ma'un. Ya, wanhar habis sholat ini apa namanya itu? Tadi itu adha, wanhar tarik dah onta badana. Nggak ada onta kambing. Nggak ada kambing sapi. Ada sapi lagi, onta kambing kagak, semuanya ad-diyakun. Apa dia? Ayam jago, boleh kagak? Apa-apa, sunnah aja. Besok mau motong kambing. Ayam jago kan mahal. Ada pecepek, ayam jago ya, bukan ayam negeri. Oh dia. Nggak ada juga. Udah tungguinnya daging korban. Ntar gak datang. Itu wanhar itu. Oke, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korban. Man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Ya Rasulullah SAW, barang siapa man kana sa'atan falyudhi falam yudhi, siapa orang yang Allah berikan kecukupan rezekinya, cukup rezekinya, luas rezekinya, falam yudhi, tapi dia nggak korban, rezekinya banyak banget nggak korban, malah nungguin daging korban. Waliyamut, maka dia akan mati insya'a Yahudian, matinya mati Yahudi. Wa insya'a Nasronian, matinya mati Nasrani. Cukup rezekinya banyak banget. Aneh-aneh bela-belain. Ada ya, cari yang 3 juta dah, nggak 3 juta 3,5 dah. Dia bela-belain, bilang memak kita Pak. Mak, Pak, Bapak nih mak kredit motor sanggup banget tiap hari. Kredit motor 1 juta sebulan, mampu mak. Kredit buat kita nanti buat akhirat mak nggak mampu. Mak nungguin daging korban mulu mak. Lu kan? Korban dong, jangan takut. Berkorban buat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut, jangan hitung-hitungan. Anda setiap beli korban tuh hari Allah ganti. Anda setiap beli korban, alhamdulillah beli korban 3,5 juta. Baru beli. Maghrib Anda bayar truk 2,5 juta, nggak kena orang truk bayar. Sejam kemudian ada kasih 5 juta. Kenapa? Allah tahu ini spekulan yang korban susah diberani. Oh, gue lebih berani lagi. Begitu, jangan takut. Allah demen sama orang yang susah, tapi dia susah nih orang susah nih. Orang susah nih nggak punya apa-apa, tapi dibela-belain buat korban. Orang duitnya banyak udah biasa. Ini, tapi ini yang susah, duitnya cukup buat makan seminggu, tapi dia bela-belain buat korban. Itu orang hebat. Kalau duitnya banyak biasa, duitnya banyak bisa beli 2 ton 3 ton, biasa. Tapi ada orang yang susah nih, sikulan susah. Makanya beda sodakohnya orang yang fakir dengan sedakohnya orang yang kaya yang hartanya banyak, beda. Orang fakir sedekah dia punya duit cuman 2.000, fakir nih 2.000 nya nih 2.000 buat hidup 2 hari, diamalin tuh 1.000, setengah dunia aja dikasih. Apa yang mungkin orang yang banyak hartanya, dia punya mobil duit 1 triliun, dia sedekahin 10 miliar, nggak bakal mungkin. Kenapa begitu? Karena dia pikirannya hidupnya panjang. Padahal manusia
Semuanya yang hidup di dunia, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti mati. Itu orang yang bakhil, jadi pikiran hidupnya panjang. Orang yang nggak bakhil, dia tahu buat tabungan di akhirat dia tahu. Itu apa lagi berbuat? Mumpung Idul Adha, mumpung betul Idul Adha kita udah nggak haji, orang bilang wah haji luar biasa. Dia udah nggak haji, cuma 3,5 juta, kayak begini lagi 4 juta, bebas dah. Itu jangan ampe kita dicap ya Rasulullah SAW, nanti kita mati, kita ada, matinya Yahudi, matinya Nasrani. Wa biruya man kana sa'atan palang yudhi pala yakrobani musolah. Kata Rasulullah, siapa orang dia Allah berikan keluasan hartanya, keluasan hartanya banyak, palang yudhi, tapi dia nggak korban, pala yakrobana musolana. Jangan dekat-dekat mana, percuma sholat inti, percuma. Sebaliknya begitu juga ketika kita bela-belain buat Allah Subhanahu wa taala, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kita setahun, kita ngumpulin apa sebulan sih, setahun ngumpulin dong, setahun ngumpulin duit baru korban. Buat haji kita nggak bisa, ada ngumpulin duit baru korban dah. Alhamdulillah setahun dapat 5 juta. Kita ini nggak punya mau, tapi kita kalau kredit motor, kredit apapun, bodoh, bela-belain kita. Padahal semua yang kita kredit bakal rusak, padahal yang kita nggak bisa kreditin bakal hancur dan bakal kita tinggalin semua yang kita kreditin. Paham? Yang kita korbanin ya akan nolong kita nanti. Wa an Ali karamallahu wajhahu, amin, man kharaja min baitihi ila syara'i adhiyah. Hadis Imam Ali karamallahu wajhahu, siapa orang yang keluar dari rumahnya, dari ke rumahnya ila syara'i adhiyah, dia tujuannya mau beli korban, mau beli kambing korban, mau beli sapi korban, mau ikut patungan, segalanya tujuannya itu. Kana lahu bi kulli khatwatin asyara hasanatin. Allah jadikan setiap langkah dia itu 10 kebaikan. Langkahnya dia. Gue Jakarta, gue beli Bekasi lah. Biar apa? Jauh dikit langkahnya. Beli Bekasi lah. Gue beli Cirebon. Iya. Biar langkahnya hitungannya banyak. Ini orang ada ilmunya nih. Dicari. Ya sebelum korban gue cari korban. Kan setiap ya Allah kebaikanmu subhanallah. Setiap langkah bikulli khatwatin asyara hasanatin. Setiap langkah Allah berikan 10 kebaikan. Wa muhi anhu asyara sayiat. Makanya orang yang baik lu pikir, gue beli yang jauh Jakarta, gue beli Bekasi lah. Ya, gue beli di Bogor lah. Wa muhi anhu asyara sayiatin. Allah lebur 10 kejelekan. Orang yang tadi beli kambing itu. Kita tahu kambing semua 3 juta. Begitu 3 juta, gede banget. Di Jakarta kambingnya 3 juta. Kayak kambing-kambingan. Kecil banget ya. Dibeli yang jauh. Sebelum korban udah berjalan dia. Seminggu mau korban dia nyari jalan ke Bogor. Dia tahu tuh, semua dia jalan semua. Kenapa? Setiap langkah dia 100 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Wa rafalahu asyara darajatin, nyata. Allah berikan setiap langkah tadi, ya Allah angkat 10 darajat. Yang penting liwajhil lah. Karena semata-mata cari ridhonya Allah. Alhamdulillah Allah, begitu luar biasanya Allah. Mudah-mudahan kita dapat sahabat Imam Ali kalau mau Allah jahamin Allahumma. Nggak ada Imam Ali kita nggak tahu, nggak ada Imam Ali. Ya, ana madatul ilmi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sentralnya ilmu kata Rasulullah, wa aliyun babuha, Imam Ali pintu daripada ilmu. Subhanallah. 10 derajat. Mau kabul hajat kita, mau kabul segala apa yang kita mau. Bela-belain korban. Buat jalan-jalan aja, buat pergi aja, buat rokok tiap hari gitu. Sisiin aja udah. Buat kita beli. Yang ada manfaatnya. Betul kan? Tapi buat korban entar. Wa ijatakallam fi sarair kana lahu tasbih. Ngomong-ngomongan tuh, tukang beli tuh. Ngomong-ngomong tuh. Kayaknya orang yang pintar ntar dia ngomong dulu. Dia ngobrol dulu.
Ya, perlu dibawa kopi dari rumah. Karena di antara omongan-omongan di antara dia itu omongannya tasbih. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Omongan jadi jangan kagak jadi. Ngomong nggak jadi, jangan, mesti ya. Jadi. Ini dia ngomong-ngomongan itu tuh. Kambing cakep. Cari bulunya yang banyak. Badannya gede, bulunya banyak. Kambing etawa atau bagus etawa. Wah, etawa. Wah, kambing harganya 5 juta, 6 juta kita beli, balik tuh hari. Anda sejam langsung balik. Ya kan? Emang Allah segalanya. Paham itu ya? Terus wa ijata kalam tasbihan. Wa ijat taqdiman samanian kana bikuli dirhamin sabai mi'atin hasanah. Jadi ente ngomong-ngomongan jadi, cerak ngomong-ngomongan, gue yang ini dah. Dibayar tuh, truk. Bikuli dirhamin setiap dirham, setiap rupiah Allah jadi sabai mi'atin hasanah, 700 kebaikan. Allah jadikan 700 kebaikan. Subhanallah. Itu Allah jadikan setiap kencing, setiap rupiah yang keluar 5 juta, 3 juta, 3,5 juta. Allah jadikan tuh 700 kebaikan. Subhanallah. Kayaknya orang dulu gua hebat. Ini hari lu udah korban ya. Karena korban itu sunnah kifayah. Satu keluarga korban semuanya dah dapet. Kita jangan kegilean minta cari daging korban mulu. Ya kan? Hina banget gitu. Pakir terus tok sampai pakir miskin terus sampai seumur hidup. Betul? Jangan hina jadi pada pakir, hargain diri kita. Ya, jangan kita matiin diri kita, hargain. Nanti daging korban jangan. Hilangin siapa fakir, ntar Allah berikan kekayaan bagi kita. Kalau kita berada di Allah Ta'ala, Allah berikan kekayaan bagi kita. Kan kita minta-minta mulu. Gitu ya. Wa ijatoroha alal ardi yuridu jabahadan istighfar min kulli khalqin mawadi ilal adi sab'atin. Ya, dibawa tuh kambing tadi itu. Kambing tadi dibawa jalan tuh. Sampai pulang ke rumah. Ya. Sampai pulang ke rumah tuh Allah malaikat astagfirullah kullu khalaqin mawadin ilal ardi sab'ain. Ilal ardi sab'ah. Ya, malaikat tuh lah di langit ke-7 ya, mohon ampun buat dia. Dibawa pulang tuh kambing ke rumahnya. Tuh malaikat mohon ampun buat dia. Pernah enggak? Kenapa tahu malaikat mohon ampun? Nih kambing enggak dimakan sendiri, nih daging enggak dimakan sendiri, diberiin sama tetangganya, diberiin sama orang enggak mampu. Paham? Nggak dimakan sendiri. Hebat orang korban. Oh ya Allah. Kontrakannya di 12 kena korban. Ya Allah, Akbar. Mati ini Nasrani Yahudi itu. Dia kerja udah tiap hari cuma punya korban. Ya Allah. Kan? Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak lipat yang Allah berikan kepada kita suruh korbannya kagak mah. Wah, maunya. Dia nyari lagi korban aja. Ngumpulin korban aja. Korban kagak. Jangan. Terakhir tuh 1 jam wiki. Terakhir nih ya kan. Wa ija qasama belum. Wa ija akhraqadam damuha khalaqallahu bi kulli qatrah min damihi asara min kalimatin yastaghfiru ila yaumil kiamat. Kemudian tuh kambing tadi dipotong tuh. Keluar tuh darah. Bikul qatrah minan dami, setiap puncratan tetesan daripada darah tadi yang muncrat asyara malaikat Allah jadikan 10 malaikat yastaghfiru ila yaumil kiamat, ampunan malaikat sampai yaumil kiamat. Hebat gak korban? Udah korban ngeluarin duit 3 juta, ngeluarin duit 3,5 juta, ngeluarin duit 10 juta. Olat mulu tiap hari puasa 2 hari, gua berani korban kagak. Bayar cicilan motor bisa, bayar cicilan mobil bisa, cicilan rumah bisa, korban gak bisa. Padahal itu yang kita bawa, cicilan kita yang tadi jadi selesai tuh cicilan, motor selesai, rumah selesai, semua kita tinggalin. Tapi korban akan nolong kita. Ya kan? Kita tinggalin korban, kita gak cicil. Wa ija qasama, kemudian kita bagiin daging tuh. Lahmuha kana bikulli luqma mislu itkin raqabah. Wa min waladin Ismail alaihi salatu wasallam. Kemudian kita bagiin daging sama tetangga, sama orang nggak mampu. Setiap gigitan yang masuk ke mulut dia itu, ya Allah jadikan min idkir raqabah, bagaikan seorang tadi yang memerdekakan hamba saya. Memerdekakan budak, kan luar biasa. Budak harganya mahal.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang cukup biar kita bisa korban di tahun ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.